Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Desa Pratama, NPM 19030761. Saya dari kelas TPPL 1A, semester 2, angkatan 3, prodi Dempa Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Saya di sini akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah dirangkum dengan judul Pengolahan Limbah Cair Industri Alkohol Bekonang menggunakan proses fermentasi. Pendahuluan. Sektor industri di Indonesia semakin berkembang dan selalu diiringi berbagai permasalahan. Masalah yang selalu dihubungkan dengan industri yaitu limbah. Salah satu industri yang diberitakan bermasalah dengan limbah adalah industri alkohol terletak di Desa Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo. Di Desa Bekonang, hampir setiap rumah penduduknya menjadi pengrajin alkohol. Produksi alkohol yang dihasilkan yaitu sebanyak 1000 sampai 1500 liter per hari dengan limbah sebanyak 7000 hingga 10.000 liter per harinya. Berdasarkan jumlah tersebut dapat diketahui bahwa setiap harinya proses produksi alkohol menghasilkan volume limbah cair yang cukup besar. Widianto tahun 2004. Kadar COD 170.316 mg per liter dan kadar TSS 5.640 mg per liter. Dari hasil seorang peneliti, hasil tersebut berada di atas nilai baku mutu limbah cair yang ditetapkan pemerintah. Jika sebuah limbah mempunyai kandungan BOD dan COD yang tinggi, memenuhi karakteristik limbah cair organik tinggi. Murtina 2010. Pada dasarnya, pengelolaan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik, meminimalkan bakteri patogen, dan juga memperhatikan estetika dan lingkungan. Pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama secara alami dan kedua secara buatan. Sedangkan teknik-teknik pengolahan limbah telah dikembangkan secara umum menjadi 3 metode, yaitu pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi. Hadi tahun 2007. Pada penelitian ini menggunakan metode pengolahan limbah secara biologi dengan proses fermentasi. Proses fermentasi merupakan salah satu proses anaerobik yang berkaitan dengan proses glikolisis yang mengubah gula menjadi alkohol dengan bantuan bakteri, kapang, atau jamur. Produk yang dihasilkan fermentasi alkohol adalah etanol dan CO2. Besarnya konsentrasi alkohol yang dihasilkan pada proses fermentasi bergantung pada jenis ragi dan kadar glukosa substratnya. Ketersediaan limbah cair industri alkohol Bekonang yang melimpah dan masih mengandung senyawa organik mengindikasikan berpotensi untuk dimanfaatkan. Limbah cair dapat dijadikan pupuk cair hanya diolah kembali selama 5 hari. Hal ini mengindikasikan keterbatasan pemanfaatan limbah cair alkohol. Tujuannya itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui satu, pengolahan limbah cair industri alkohol Bekonang menggunakan metode fermentasi. 2, kandungan dari limbah cair industri alkohol Bekonang. 3, kadar glukosa yang tergantung dalam limbah cair industri alkohol Bekonang. 4, waktu optimum fermentasi limbah cair industri alkohol Bekonang. Dan 5, waktu pendiaman limbah cair industri alkohol Bekonang yang menghasilkan kadar etanol tertinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode secara eksperimental di laboratorium untuk mengetahui pengolahan limbah cair industri alkohol Bekonang menggunakan proses fermentasi. Sedangkan sampel diperoleh dari rumah pengrajin alkohol di Dukuh Sembung, Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah seperangkat alat distilasi, peralatan gelas, pH meter, neraca analitik, vortex, pipet mikro, Bunsen, instrumen GC atau gas kromatografi, dan instrumen UV vis.
Sedangkan bahan yang digunakan adalah limbah cair alkohol, Saccharomyces cerevisiae dari ragi, roti, vermipan, urea, NPK, Aquades, glukosa standar, reaksi Nelson A dan B, reaksi arsenomolibdat, reaksi Seliwanov, reaksi Benedict, dan reaksi iodin. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini diawali dengan tahap pendahuluan, yaitu mengencerkan limbah cair alkohol dengan perbandingan limbah dan Aquades 1:2 untuk melakukan tahapan uji Benedict, uji Seliwanov, uji iodin, dan penentuan kadar gula reduksi menggunakan metode Nelson-Somogyi. Kemudian limbah cair ini difermentasi bersama ragi, urea, dan NPK untuk mengetahui waktu optimum fermentasi dan lama pendiaman yang menghasilkan kadar etanol tertinggi. Tahap selanjutnya adalah proses distilasi etanol dan diakhiri dengan tahap karakterisasi alkohol atau etanol menggunakan instrumen Getsche. Hasil dan pembahasan. Tahap pendahuluan. Pada tahap ini limbah melewati beberapa pengujian pendahuluan, yaitu uji Benedict, uji Seliwanov, uji iodin, dan uji Nelson-Somogyi. Limbah cair yang digunakan sangat pekat sehingga harus diencerkan terlebih dahulu agar dapat mempermudah proses pengujian. Limbah cair ini diencerkan dengan perbandingan limbah dan Aquades adalah 1:2 sebanyak 6 kali pengenceran. Juwita tahun 2012. Mula-mula limbah cair ini berwarna coklat tua dan pekat. Kemudian hasil pengencerannya menjadi larutan bening kuning kecoklatan. Kemudian sampel yang telah diencerkan ini dilakukan beberapa pengujian, yaitu uji Benedict, Seliwanov, dan iodin. Berdasarkan ketiga pengujian di atas dapat diperoleh data sampel sebagai berikut. Uji Benedict tabung 1 positif, tabung 2 positif, tabung 3 positif. Uji iodin tabung 1 positif, tabung 2 positif, tabung 3 positif. Uji Seliwanov tabung pertama negatif, tabung kedua negatif, tabung ketiga negatif. Sampel menunjukkan hasil positif pada uji Benedict dan uji iodin, sedangkan uji Seliwanov menunjukkan hasil negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sampel merupakan polisakarida dan mengandung gugus aldehid. Berdasarkan warna yang diperoleh dari uji iodin, sampel menunjukkan warna merah kecoklatan. Perubahan warna pada pati atau polisakarida dapat diamati yang mengindikasikan adanya dextrin pada sampel. Page David S. tahun 1989. Analisa kadar glukosa dengan metode Nelson-Somogyi. Metode Nelson-Somogyi digunakan untuk mengukur kadar gula reduksi dengan menggunakan reaksi tembaga arsenomolibdat. Prinsip kerja pengujian ini adalah mereaksikan sampel dengan reagensia Nelson, kemudian dipanaskan dalam air mendidih selama beberapa menit. Setelah itu larutan didinginkan dengan air mengalir. Larutan ditambahkan reagen arsenomolibdat dan dikocok hingga homogen. Larutan ditambahkan Aquades lalu divortex. Selanjutnya larutan diabsorbansi pada panjang gelombang 540 nm menggunakan spektrofotometer UV phase. Pada pengujian ini konsentrasi larutan standar yang digunakan adalah 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 mg per mililiter. Berdasarkan hasil absorbansinya, konsentrasi larutan standar 0,4 mg per liter per mililiter dan 0,8 mg per mililiter menciptakan galat sehingga tidak digunakan.
Fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti kapang, kamir, dan bakteri. Pertumbuhan mikroorganisme dalam proses fermentasi ini terjadi tanpa adanya oksigen atau anaerobik. Suprihatin, tahun 2010. Prinsip kerja fermentasi ini adalah mencampurkan sampel dengan ragi, NPK, dan urea. Hal yang terpenting di awal proses ini adalah mengkondisikan sampel pada pH tumbuhnya mikroorganisme yang digunakan. Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis kamir sehingga substrat harus memenuhi pH antara 4,5 sampai 5,5. Pada limbah cair industri alkohol ini dilakukan pengujian pH terlebih dahulu menggunakan pH meter dan diperoleh hasil pH yaitu 4,446. Distilasi. Hasil etanol yang diperoleh pada proses fermentasi masih bercampur dengan air dan zat pengotor sehingga untuk mendapatkan etanol murni harus melalui proses distilasi. Prinsip utama proses ini didasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing senyawa campuran pada tekanan yang tetap. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih etanol adalah 70-80 derajat Celcius. Sehingga proses distilasi pada penelitian ini akan mengacu pada titik didih etanol tersebut. Proses distilasi akan menguapkan etanol yang diperoleh memenuhi pemanasan yang berlangsung. Kemudian uap dari etanol ini naik dan melewati kondensor. Penentuan kadar etanol. Penentuan kadar etanol merupakan analisis kuantitatif pada GC. Penentuan kadar etanol didasarkan hasil luas area puncak dengan konsentrasi standar sehingga diperoleh persamaan yang dapat mengetahui kadar etanol sampel. Prinsip kerja analisis GC adalah menguapkan dan menginjeksikan sampel ke dalam ujung kolom kromatografi. Penelitian ini menggunakan etanol standar 70%, 75%, 80%, 85%, dan 90%. Perhitungan kadar etanol diperoleh persamaan fungsi etanol standar yaitu Y sama dengan 13168X plus 67.300. Sehingga persamaan ini dapat digunakan untuk menghitung kadar etanol sampel. Hasil etanol yang diperoleh berdasarkan variasi lamanya. Variasi lama pendiaman bertujuan untuk mengetahui waktu pendiaman yang optimal sehingga diperoleh kadar etanol tertinggi. Penentuan waktu optimal pendiaman terlihat jika hasil etanolnya menunjukkan kadar tertinggi. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa satu, pengolahan limbah cair industri alkohol bekonang dapat menggunakan metode fermentasi sehingga menghasilkan etanol kembali. 2. Limbah cair industri alkohol bekonang teridentifikasi mengandung dextrin berdasarkan uji Benedict, uji Selimanov, dan uji iodin. 3. Kadar glukosa yang terkandung dalam limbah cair industri alkohol bekonang adalah 1,3285%. Waktu optimal fermentasi limbah cair industri alkohol bekonang adalah 96 jam. Dan waktu pendiaman selama 2 hari yang menghasilkan kadar etanol tertinggi yaitu 81,11%. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.